Kami berharap melalui jahitin.com, kami dapat meningkatkan taraf hidup para penjahit, tidak hanya sebagai pekerja harian, namun juga sebagai pengrajin yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Hingga saat ini telah ada ribuan penjahit dari seluruh daerah di Indonesia yang tergabung dan merasakan impact dari jahitin.com, di mana kami membantu para penjahit untuk bisa lebih mudah ditemukan oleh para customer melalui online. With jahitin.com, your clothes for bigger impact. Halo sis, merdeka itu keluarga terurus, bisnis jalan terus. Halo sis, banyak waktu luang untuk keluarga dan teman. Halo sis, perempuan mandiri mampu mengubah masa depan. Halo, kembali lagi di Pahlawan Digital UMKM episode kedua. Kita sudah masuk ke episode 2 kali ini Pahlawan Digital UMKM. Di episode 1 kita sudah bicara bagaimana pentingnya inovasi digital untuk membantu UMKM naik kelas. Nah, kali ini di episode kedua kita akan menghadirkan lagi nih inovator-inovator digital yang sudah banyak membantu UMKM, terutama UMKM perempuan. Katanya sih ada lebih dari 37 juta UMKM perempuan di Indonesia yang memang perlu sekali untuk diberdayakan. Nah, dua orang teman saya yang sudah hadir di sini, saya mau perkenalkan bagaimana dua inovator ini telah memberdayakan banyak sekali UMKM, terutama UMKM perempuan. Saya akan perkenalkan ada Mbak Asri Wijayanti, CEO Jahitin, dan Mas Andrew Darmadi, CEO Halosis. Halo. Mas Asri dan Mas Andrew, aduh, bener nggak sih Halosis dan Jahitin itu memang sebenarnya fokus atau banyak sekali kliennya itu perempuan, UMKM perempuan. Mas Andrew dulu. Benar sekali Mas Budi. Ya, kita memang pada saat awalnya fokusnya ngebantu para pelaku yang jualan di sosial media ya. Dan mayoritas yang mereka berjualan di sosial media ini para wanita ya, seperti mungkin teman-teman juga yang lagi kuliah, nyari kerjaan tambahan, penghasilan tambahan, bahkan ibu rumah tangga yang mau nge-support keluarganya, seperti itu. Nah, dari situlah kita membuat solusi untuk membantu mereka supaya mereka bisa mengembangkan usahanya dengan lebih efisien, begitu. Ya. Oke, jadi memang perempuan banyak yang menjadi kliennya Halosis ya, Mas ya. Apa sih yang dihadirkan Halosis sebenarnya, Mas Andrew? Kita masih nunggu wajahnya Mbak Asri, kayaknya ketutup nih. Halo Mbak Asri. Ya. Masih bergabung dengan kita. Mbak Asri. Sambil nunggu. Mbak Asri, gimana Mas Andrew? Jadi kalau solusi kita memang saya akan cerita lagi ulang tentang salah satu pelanggan kita ya, namanya Kak Ayu. Dia dari pagi sampai malam dia harus respon chat pelanggan-pelanggan dia ya. Jadi dia berjualan lewat Instagram dan WhatsApp busana muslim untuk mendukung keluarganya. Jadi dari pelanggan-pelanggan tersebut itu menanyakan hal-hal yang sama tentang harga dari bajunya, materialnya apa saja yang tersedia, size-nya ready atau enggak, seperti itu. Dari situ juga harus dijawab juga tentang ongkos kirimnya ke mereka, ekspedisi apa saja. Nah, setelah menjawab pertanyaan itu, beliau harus ngerekapin data-data pelanggan yang mau order, mereka maunya pesan apa saja, dan habis itu juga mengkonfirm benar mereka transfer ke rekening beliau. Proses itu makan beliau 2-3 hari untuk ngerekap.
saking sibuknya, beliau itu tidak punya waktu lagi untuk anaknya yang masih umur 5 tahun. Jadi tidak bisa ngantar anaknya ke sekolah. Oke. Nah, itu Halosis membantu mereka untuk sisi-sisi itu ya, Mas Andrew ya? Ya, jadi dengan solusi kita dibantu virtual assistant dan otomatisasi, kita bantu semua chat yang masuk, chat pelanggan yang masuk ke KAIU itu otomatis terbalas oleh sistem kami. Selain itu juga sehari-hari KAIU dapat menganalisa aktivitas dari usahanya dengan mudah, dan juga ngebales kalau sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, itu tetap masih bisa balas ke pelanggan-pelanggannya. Tapi yang lebih lagi, beliau bisa fokus ngembangin usahanya, seperti meningkatkan kualitas produknya, terus mungkin mendesain produk baru, ataupun juga melakukan digital marketing. Oke, kalau Mbak Asri sendiri, Jahitin itu sebenarnya apa sih Mas services yang ditawarkan oleh Jahitin sebenarnya? Oke, jadi Jahitin sendiri itu ada 3 servis, Mas. Ya. Yang pertama itu ada yang namanya Jahitin Academy yang biasanya ada di rumahan untuk sinya gitu. Jadi lewat pelatihan, tapi teman-teman yang akan ikut pelatihan itu diharapkan outputnya itu nanti mereka bisa langsung membuat dan memproduksi yang sesuai dengan materi yang udah kita kasih. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada yang namanya Jahitin virtual boutique, nah online service. Nah, Jahitin online service itu nanti akan membantu si penjahit mudah ketemu sama customer. Karena kan case-nya itu selalu berulang. Jadi penjahit susah ketemu sama customer susah ketemu sama penjahit, gitu. Terus yang ketiga, ada lagi Jahitin Store. Jadi ketika kita berkeliling ke daerah-daerah tertinggal di Indonesia, nah yang kita temukan kenapa harga jahit itu bisa melonjak, terus harga-harga baju itu endingnya itu kayak pengrajin lokalnya itu kalah sama harga-harga baju yang diproduksi di luar. Kenapa? Karena harga kain itu per meter bisa bedanya sampai Rp30.000 1 meternya. Gitu. Jadi kita bantuin supaya teman-teman penjahit di daerah-daerah tertinggal itu bisa mengakses bahan, perlengkapan, dan alat itu via online gitu. Jadi kalau misalnya mereka butuh karet, kayak kemarin itu teman-teman Sumba itu produksi masker kain, yang sesuai dengan standar kesehatan. Di sana itu nggak ada karet, nggak ada kain katun, dengan harga yang terjangkau, akhirnya kita kirimin dari sini. Karena meskipun ongkirnya mahal, tapi ketika maksudnya masih nutup gitu loh untuk biaya untuk produksinya gitu. Oke, Mbak, sebenarnya apa sih yang kemudian melatar belakangi akhirnya Mbak Asri dan kawan-kawan itu membentuk Jahitin? Bukankah selama ini para penjahit-penjahit itu sudah berdaya sendiri, Mbak? Oke, jadi gini Mas, permasalahan susah mencari penjahit itu saya rasain sendiri. Dari SMP, zaman saya SMA, zaman saya kuliah bahkan. Jadi bayangin dari sekitar tahun 2000, berarti 2008 ya. 2008 sampai 2016, saya ngalamin permasalahan yang masih sama, yaitu susah nyari penjahit. Padahal setahu saya, penjahit itu udah banyak banget. Bahkan kalau misalnya based on data research, itu tenaga faktor produksi untuk garment itu hampir 2 juta di Indonesia ya. Jumlahnya itu hampir 2 juta gitu. Terus kenapa kita masih rasain susahnya cari penjahit gitu. Ternyata kita nemuin bahwa permasalahannya adalah penjahit itu yang oke-oke, terkadang itu tempatnya tidak bisa dijangkau oleh kita gitu. Yeah. Mereka itu bahkan nggak pakai pelang-pelang gitu. Dan biasanya justru butik-butik yang biasanya kita harus inden sampai 6 bulan untuk ngejahitin ya, butik-butik yang ada di pinggir jalan, ketika mereka overload, ketika mereka permintaannya terlalu banyak, mereka bakal maklunin atau lempar ke penjahit-penjahit yang di desa-desa gitu. Nah, tapi kenapa kok penjahit di desa-desa itu masih gitu-gitu aja, kualitas hidupnya masih aja seperti itu aja, padahal udah berpuluh-puluh tahun. That's why kenapa banyak yang bilang, oh
iya si ibu penjahit itu masih aja jadi penjahit bla 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 gitu. Jadi setelah puluhan tahun kenapa penjahit-penjahit entah itu yang di rumah atau entah itu yang ada di pabrik, kenapa kok ya kualitas hidupnya masih seperti itu aja. Bahkan untuk saving membeli alat jahit sendiri itu mereka nggak bisa gitu. Makanya kita concern di situ. Ketika kita bantuin penjahit, kita nggak cuma bantuin penjahit loh, tapi kita juga bantuin satu keluarga gitu. Karena saya juga, karena saya anak ekonomi, saya mempelajari juga tuh lingkaran kemiskinan gitu. Dan hasilnya apa Mbak Asri? Udah berapa tahun sih jahitin Mbak? Sudah berapa tahun jahitin? Mulai dari 2019 Mas. 2019. Udah berapa penjahit yang dibantu sama jahitin Mbak? Dan hasilnya apa kurang lebih? Perubahan. Oke. Jadi kalau misalnya penjahit dijahitin itu ada yang paling tinggi ya Mas ya. Ada yang paling tinggi sebelumnya itu mereka cuma bisa dapat sekitar 2 juta lah paling mentok. Itu sekarang mereka bisa dapat hampir 4 juta rupiah gitu. Karena biasanya, bayangin aja ya, biasanya mereka itu bikin satu baju, bahkan ada orang ngejahit baju 8.000 rupiah Mas. Ya, kita beli nasi di Jakarta nggak cukup lah ya 8.000 rupiah. Nah itu ngejahit baju dengan kualitas yang dijual di mall-mall loh. Bukan bukan kualitas yang dijual di pinggir jalan, enggak, yang dijual di mall-mall gitu. Nah, untuk peningkatannya itu hampir seperti itu. Dan yang cukup signifikan itu ada salah satu penjahit kita di Malang. Jadi sebelumnya ya Mas ya, di sekitar tahun berapa itu, waktu kita masih mencari model-model bisnis yang tepat, jadi kita nge-guide dia dulu untuk kayak jadi pilot project lah Mas, supaya kita tahu nih operasional yang baik gimana. Nah, si Mbak itu dulu dia buat bayar Gojek aja nggak ada uang Mas untuk kirim gosen. Nah, sampai saya datang ke rumahnya, saya ngeliat rumahnya, loh Mbak, kok nggak ada kaca gitu kan? Kan seharusnya rumah penjahit tuh ada kaca ya Mas ya. Nah, namanya ini Mbak Alfi. Nah, setelah saya ke sana, habis itu akhirnya kita start pakai Mbak Alfi. Awalnya Mbak Alfi itu cuma bisa ngejahit kemeja. Gitu. Tapi karena dianya kreatif dan mau belajar, akhirnya sebelumnya dia itu ngejahit kemeja cuma 30.000, sekarang dia bisa kerjain dress sampai harganya 200.000 gitu. Dan pengerjaannya itu membutuhkan waktu yang sama. Iya. Jadi ada peningkatan valuasi nilai dan kesejahteraan mereka gitu Mbak ya, dengan dibantu sistem ini. Kalau Mas Andrew ada cerita-cerita lain nggak Mas yang mungkin bisa di-share ke kita gimana klien-kliennya atau mitra-mitranya Halosis sendiri menjadi sangat terbantu gitu? Boleh. Ya biasanya contohnya seperti tadi ceritanya Kak Ayu juga dalam 6 bulan dia ngelihat peningkatan penghasilan dia 3 kali lipat. Jadi karena dia jadi efisien ya. Jadi hari yang sama juga orderan masuk, dia tinggal kirim seperti itu ya. Dan dia bisa kembangkan, dia bisa memperkerjakan lebih banyak lagi sanak keluarganya, ya adik yang membantu, tetangga-tetangga teman-temannya juga bantu. Nah dari situ ya itulah kita melihat bahwa kalau memang suatu usaha yang sudah siap untuk dibantu inovasi, dia akan berkembangnya lebih cepat lagi. Ya. Oke. Kalau kita sekarang akan bicara mengenai UMKM perempuan. Nah, kenapa Halosis dan Jahitin banyak sendiri? Kalau saya mau nanya ke Mbak Asri deh, Mbak Asri seberapa banyak Mbak klien-klien Mbak Asri yang perempuan? Suaranya? Mbak Asri suaranya tidak terdengar? Coba tes. Sorry Mas, oke. Jadi udah masuk ya Mas ya. Jadi klien kita, jadi klien kita itu ada 2. Yang satu adalah si user atau end user, mereka yang order jahit itu almost hampir semuanya perempuan gitu. Meskipun baju jahitannya laki-laki, itu pasti yang orderin biasanya entah pacarnya, entah saudaranya, entah itu istrinya gitu. Biasanya cewek yang order gitu. Kalau misalnya beneficiaries berarti kan penerima keuntungan. Nah, penjahit-penjahit kita banyak banget penjahit-penjahit perempuan gitu. Karena justru uniknya yang saya lihat itu justru lebih banyak penjahit perempuan yang mau belajar sesuatu yang baru.
Oh gitu. Jumlahnya gitu. Iya, iya, iya. Mbak, saya mau nanya ke Mas Hendro. Mas Hendro kan banyak menghadapi apa namanya UMKM perempuan juga kan. Apa bedanya, Mas? UMKM perempuan dengan UMKM yang lebih banyak lagi lah, yang biasanya lah. Ya. Apa yang menjadi keunggulan UMKM perempuan yang selama ini dibantu sama Halosis? Ya, memang dari awal mulanya kami dirikan Halosis ini, waktu itu kami juga melihat kegigihan para wanita ya. Saya waktu itu lagi keliling sebuah daerah kumuh di Jakarta, sebuah organisasi yang memberikan beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu. Saya sebagai organisasi tersebut. Tapi dari situ saya melihat jiwa-jiwa para wanita ini sangat hebat. Jadi mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita yang ditinggal suami ataupun suaminya tidak bertanggung jawab dari segi kerjaan, mereka sangat gigih. Mereka mau berjuang untuk mengubah seperti tadi yang Kak Asri bilang juga dari segi roda kemiskinan, mereka mau naik kelas. Dan itu yang saya sangat salut. Dan dari situlah saya yakin kalau mereka menjadi entrepreneur, mereka juga sangat gigih. Ya, jadi mereka juga dari segi kehidupan mereka mau berjuang. Jadi dari segi usaha mereka biasanya lebih serius. Buktinya, contohnya seperti Kak Asri. Oh gitu ya. Anda melihat perempuan itu jauh lebih serius dan jauh lebih struggle dalam berusaha. Gitu. Wah, nanti saya backfired dimusuhin cowok-cowok. Ini yang saya lihat merasa minder kalau udah bersaing sama perempuan, itu lebih gigih perempuan itu. Iya. Jadi saya melihat mereka itu biasanya memang lebih tahan banting ya. Maksudnya tahan banting itu mereka banyak dari mungkin dari kehidupannya sendiri juga mereka sering dinomorduakan ya. Misalnya mereka punya saudara laki-laki, seringan juga mereka sebagai yang wanita juga, oh nggak usah sekolah tinggi-tinggi teman-teman, yang penting cari jodoh, contoh seperti itu. Nah dari situ mereka pas mendadak sudah dewasa dan tidak tahu harus bekerja apa, itu yang banyak yang kita lihat juga mereka juga benar-benar berjuang karena mereka tidak mau maksudnya mau mandiri ya, contoh seperti itu sih. Oke, Mbak Asri, apa Mbak kelebihannya perempuan-perempuan yang jadi mitra partnernya Jahitin dibanding, kalau ya kita nggak mau bias gender tapi nggak apa-apa lah dibanding laki-laki deh. Kehebatan perempuan itu apa Mbak? Entrepreneur perempuan. Mbak Asri, kayaknya koneksinya Mbak Asri lagi jalan-jalan, koneksinya agak terganggu nih ya. Yeah. Hai Mbak Asri. Halo, nggak apa-apa, gue balik lagi ke Mas Andrew nih, rupanya. Mas, tapi kalau misalnya pendapatnya Mas Andrew nih soal UMKM perempuan, ini kan juga banyak juga ya. Apa yang ini sih Mas, spesifikasi yang kalau kita cari UMKM itu perempuan banget gitu, ada nggak sih Mas bisa apa namanya spesifikasi UMKM apa, jenis apa yang paling banyak sebenarnya di running oleh perempuan dan dibantu Halosis? Ya, tadi yang jelas pasti mereka jualan tentang pakaian kayak gitu ya, fashion, aksesoris itu kebanyakan memang yang jualan wanita ya. Karena memang mereka hobi belanja sendiri dari kecil sampai ini, mereka juga sangat paham apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka yang jago cari fashion tersebut, yang pasti mereka bisa nawarkan ke teman-temannya. Setelah itu yang saat ini lagi banyak ya pasti mereka memasak untuk rumah tangga ya, sebagai ibu rumah tangga mereka yang jago masak, mereka tawar-tawarin ke teman-temannya laku ya, dari situlah mereka bisa mengembangkan usahanya sebagai usaha makanan, contoh seperti itu sih. Oke, Mbak Asri, kembali ke Mbak Asri yang udah nyambung lagi nih dari Pulau Dewata. Saya akhirnya yang sebut juga nih Mbak Asri di mana. Gak apa-apa. Mbak Asri, apa kehebatannya perempuan, kelebihannya entrepreneur perempuan dan penjahit-penjahit perempuan yang selama ini berkiprah bersama-sama Mbak Asri dan kawan-kawan? Oke, kalau berdasarkan case-nya teman-teman yang join di Jahitin, itu mereka kebanyakan perempuan dan sudah memiliki anak ya. Jadi mereka itu rasa ingin tahunya tuh masih ada. Jadi kalau misalnya saya ketemu banyak orang, jadi saya mungkin udah ketemu sama banyak penjahit ya lebih tepatnya. Itu kelihatan banget ada penjahit yang ya udah aku bisanya gini gitu. Ya udah aku bisanya gini ya, yang aku terima orderannya ya itu aja gitu. Tapi kalau misalnya penjahit-penjahit perempuan,
biasanya itu mereka tuh lebih ke, oh iya Mbak, saya kayaknya belum bisa itu deh, model yang itu, saya mau belajar deh. Nah, mereka tuh keinginan untuk pengen tahu sesuatu, keinginan untuk naik level, itu tuh sangat tinggi. Jadi, kita nggak usah kayak kasih iming-iming, kalau kamu nanti meningkatkan skill, kamu bakal dapat bla bla bla. Tapi mereka tuh udah punya kesadaran sendiri gitu loh. Oh, aku punya anak. Biasanya itu mereka kayak gini, oh aku punya anak, berarti aku punya tanggungan. Nah, aku juga pingin untuk meningkatkan kualitas hidupku nih, supaya nanti anakku bisa kuliah dan segala macam. Itu sih yang kadang-kadang justru saya yang belajar dari penjahit-penjahit perempuan itu, gitu. Gitu ya. Mbak, kalau kita bicara nih kan selama ini kan perempuan itu kan dianggap banyak sebelah mata lah ya. Ya kalau mau berusaha ya cari duit itu laki-laki lah segala macam. Okay. Stigma-stigma itu masih ada nggak sih Mbak di lapangan, khususnya untuk para penjahit misalnya, atau justru laki-laki yang lebih lebih minder kalau berinteraksi dengan, atau penjahit laki-laki yang lebih minder malah kalau bicara mengenai dengan perempuan misalnya? Enggak sih, justru kalau misalnya penjahit-penjahit perempuan, justru kisah-kisahnya itu yang bikin saya belajar banget. Kayak misalnya ada yang penjahit kita sebelumnya itu mereka pengen banget untuk ikut kelas-kelas menjahit di luar, tapi dilarang oleh suaminya, gitu. Okay. Menurut dia itu nggak ada gunanya. Ngapain sih kamu belajar keluar rumah? Ngapain kamu keluar rumah gitu? Mendingan di rumah aja, gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya PSBB ya di rumah aja nggak apa-apa. Cuman ini dia mau belajar loh, maksudnya mau meningkatkan skill loh, mau supaya kehidupannya lebih baik loh. Kenapa dilarang gitu? Jadinya justru yang saya lihat teman-teman penjahit mungkin ya mendapat perlakuan yang sebelah mata maksudnya untuk beberapa case ya. Cuman saya salutnya balik lagi. Ya. Gimana Mas? Misalnya gimana? Sebelah mata tuh gimana kalau para penjahit? Oke, misalnya tuh kalau misalnya penjahit mungkin mikir gimana Mas? Kalau misalnya buka butik itu kan pertimbangannya banyak banget Mas. Terus kalau misalnya mau ikut pelatihan pembelajaran itu pertimbangannya banyak banget. Jadi mungkin kalau misalnya pertimbangan penjahit laki-laki dan penjahit perempuan, penjahit laki-laki mungkin aku mau ikut pelatihan di sini, sana. Itu tuh kayak yang dia pikirin itu cuma dia mau apa enggak. Kalau yang saya lihat ya. Tapi kalau misalnya perempuan itu mau diajakin jahitin akademi harus contohnya di Sumba ya. Di Sumba itu saya ingat banget gini. Kita kasih pelatihan tapi kita harus pulang karena nanti bisa marah itu suami-suami kita kalau tidak kita masakin. Padahal case-nya tuh si ibu sama si bapak sama-sama ke kebun. Nah, tapi si ibu yang bakal dimarahin, ya mungkin ya memang kewajiban istri untuk membuat makanan ya atau provide makanan. Cuma kan sebenarnya kalau kita ngomongin sama-sama kerja, terus kita ngomongin dua-duanya juga ada keperluan, setidaknya kan harusnya untuk kayak urusan atau tugas rumah tangga harusnya bisa dibagi. Nah, yang kita lihat kebanyakan itu masih banyak perempuan-perempuan yang bisa double beban gitu loh Mas. Jadi mereka harus ngurus rumah, mereka ketika kerja di rumah, mereka dituntut mereka bisa kerja di rumah seperti mereka nggak punya kerjaan di luar. Tapi ketika mereka kerja di luar, kalau misalnya kerjaannya nggak beres, pasti diomelin, gimana sih kayak gitu aja nggak bisa? Padahal kita nggak ngerti kan di rumahnya itu dia harus punya tanggungan apa. Gitu. Jadi orang-orang tuh ekspektasinya ketika ada perempuan berkarya di luar pasti kayak nggak usah sama dia lah, dia ribet orangnya bla bla bla. Jadi kayak kesannya dia kayak nggak punya kehidupan di rumah gitu. Iya. Begitu, Mas Andrew, ada cerita-cerita yang mirip-mirip nggak Mas Andrew? Ada ya, mungkin saya juga kalau di dunia teknologi ya, mungkin ataupun untuk para pelaku UMKM juga ya, pastinya kalau seperti yang Kak Asri bilang, kalau kita bertemu bos ataupun pemilik usaha UMKM wanita, kita udah mikirnya itu orang pasti galak ya, nggak ngurus keluarganya seperti yang Kak Asri bilang ya. Padahal bukan berarti begitu loh. Pada saat kita ngobrol dengan mereka langsung, benar-benar
itu kita salut. Saya nggak nyangka kalau misalnya saya sebagai mereka, karena mereka balik lagi harus menopang keluarganya, nggak hanya dari pendapatan, tapi juga kehidupan sehari-hari, masih bertanggung jawab sebagai ibu, di mana anak itu kan benar-benar selalu paling attach biasanya ibunya sendiri ya. Selain itu juga ya harus masih misalnya si suami ataupun keluarganya juga masih harus dirangkul ya. Nah itulah saya sangat salut sih ketika melihat mereka-mereka yang bisa jadi hebat seperti itu. Ya. Oke, saya juga mau mengundang nih teman-teman netizen yang sedang menyaksikan acara kita sekarang untuk bisa bertanya ke Mas Andrew dan juga Mbak Asri. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman atau yang ingin dibagi atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanya kepada dua orang inovator digital ini. Nah, saya mau tanya ini, kan selama ini banyak menggarap UMKM perempuan. Apa sisi-sisi atau apa potensi-potensi dari UMKM yang banyak dirani oleh kaum perempuan yang belum tersentuh dan bisa diselesaikan dengan solusi digital ke depannya? Mas Andrew. Ya saya lihat awal-awalnya mereka sangat takut dengan teknologi ya. Kalau kita bilang oke, kita mau bantu dengan solusi software gitu kan, ya mereka pasti lari. Apalagi saya di bidang AI, artificial intelligence technology, semua pasti udah pada bingung. Saya nggak mungkin saya jelasin itu apa ya. Tapi kalau kita mendekati dengan bahasanya mereka dan kita jelaskan bahwa ini solusi ini akan mempermudah pekerjaan ibu sehari-harinya, ibu akan punya waktu lebih banyak dengan keluarga Anda, ya mereka langsung terbuka seperti itu ya. Dari latar belakang manapun kita harus bisa menyampaikan solusi kita itu akan membantunya seperti apa sih, bukan ditonjolkan teknologinya. Nah itu potensi itu ternyata kita lihat banyak sekali yang mereka masih butuh bantuan sih. Ya. Oke, teknologi untuk para penjahit-penjahit perempuan butuh nggak sih Mbak inovasi-inovasi teknologi yang mempermudah konektivitas, kerja, networking, marketing juga. Gimana Mas Rik? Nah, ini dia Mas. Jadi kebanyakan tuh orang mikir kalau misalnya teknologi itu kesannya kayak udah high tech terus yang tidak tercapai. Padahal kan sebenarnya teknologi itu sebuah tools ya Mas ya. Dan menurut saya teknologi itu sangat dibutuhin sama penjahit saat ini. Karena bayangin aja, kalau misalnya ada penjahit di desa nih, di desa kayak kisaran 5 km, mungkin kita bisa nggak ngerti kalau misalnya ternyata tetangga kita loh bisa ngejahit, ternyata tetangga kita loh bisa ngerjain kemeja atau dress gitu. Kita nggak ngerti, tapi harapannya dengan teknologi ini kita bisa bantuin penjahit-penjahit yang modalnya sedikit, nggak bisa tuh bikin pelang nama, gimana boro-boro pelang nama, ada kaca aja udah syukur Mas di rumahnya gitu. Nah, makanya itu kita butuh banget bantuan teknologi. Nggak usah lah, maksudnya kayak mungkin neko-neko yang susah-susah, mungkin sesimpel sosial media pun menurut saya itu udah cukup membantu gitu untuk para penjahit. Apalagi banyak banget penjahit-penjahit yang udah ikut diklat atau pelatihan di berbagai tempat, tapi akhirnya nggak ke-track tuh. Mereka pernah ikut pelatihan apa aja gitu. Nah kita bantuin juga teman-teman supaya bisa punya portofolio pelatihan-pelatihan yang udah mereka ikutin gitu. Oke, itu ya. Jadi memang sebenarnya lagi-lagi solusinya adalah tidak hanya memperkenalkan teknologi atau menggunakan teknologi untuk mereka lebih berdaya, tapi juga sebenarnya mendekatkan teknologi itu kepada mereka gitu ya. Ada pengalaman nggak Mbak Asri dan Mas Andrew mungkin bagaimana mencoba mendekatkan teknologi ke mereka, tapi ada resistensi nih di awal. Mereka takut atau waduh ini kayaknya berat dan mahal mungkin segala macam. Mas Andrew dulu mungkin? Ya. Kalau kita memang sering ya, maksudnya kita berusaha menjelaskan apa itu yang kita berusaha bantu buat mereka. Kalau mereka sehari-hari biasanya main Instagram, main WhatsApp, ya mereka taunya seputar seperti itu ya. Mungkin mereka udah terbuka dengan marketplace gitu. Jadi kita dari segi menjelaskannya juga harus seperti itu. Nah, kalau mereka yang sulit itu yang mereka belum pernah
memakai teknologi sama sekali. Jadi benar-benar jualannya itu offline. Nah, itu sangat challenging ya, teman-teman ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana solusi ini bisa mengubah hidup mereka ataupun usaha mereka. Nah, itu kita banyak kerjakan juga dengan, jadi tipe-tipe UMKM kan beda level ya. Ada yang baru mulai, saat itu pada saat mereka baru mulai, mereka challenge-nya banyak sekali. Mereka banyak harus belajar tentang ngebuat konten yang bagus, misalnya dari segi produk kemasannya juga harus bagus, habis itu cara motonya, seperti itu. Jadi kita juga harus kolaborasi dengan itu. Kami tidak bisa dengan menyodorkan teknologi aja, mereka mendadak melejit juga nggak bisa. Nah, itu biasanya kita kolaborasi dengan teman-teman lain yang bisa mendukung mereka. Itu sih. Mbak Asri, mau menambahkan? Kalau jahitin sendiri mungkin karena lebih konvensional ya Mas ya. Jadi biasanya justru yang ikut pelatihan-pelatihan itu nggak cuma kayak mungkin ada penjahit-penjahit yang udah di atas 50 tahun. Nah biasanya mereka tuh bawa anak-anaknya. Jadi biasanya kayak tuh download ini, download itu. Dia nyuruh anaknya gitu. Karena interaksinya pun di rumah biasanya orang tuanya juga memang dibantuin anaknya. Dan lucunya banyak banget anak-anak penjahit itu yang ngedaftarin orang tuanya dijahitin. Gitu. Jadi kayak cerita, iya mama saya itu penjahit, umur segini biasanya ngejahitin ini. Jadi kayak anak-anaknya justru berperan jadi kayak penjembatani teknologi gitu untuk ke orang tuanya gitu. Oke, kalau bicara kolaborasi nih, tadi Mas Andrew menyebutkan kolaborasi. Sekarang kan orang nggak bisa lah maju sendiri lah ya, nggak bisa lah berhasil sendiri lah, siapapun harus kolaborasi. Seberapa penting sih kolaborasi itu bagi Halosis dan Jahitin? Mungkin Mbak Asri dulu deh, bicara kolaborasi. Oke. Bicara kolaborasi, di awal ya Mas ya, mindset saya ketika saya bangun startup itu, berarti Jahitin cuma bisa kolaborasi yang relate-relate aja nih, bisa kolaborasi sama mungkin toko kain atau segala macam gitu. Karena di benak saya kolaborasi itu kayak ya udah sama sesuatu yang relate. Tapi ternyata setelah kesini, ternyata kita bisa loh, maksudnya kolaborasi sama sesuatu yang tidak relate. Contohnya, kemarin itu kita sempat bermitra, partnership dengan Kementerian Desa Tertinggal gitu. Di pikiran saya awalnya, ya udah kita emang mau fokus sama penjahit-penjahit yang ada di kota aja nih, gitu. Tapi setelah kita kolaborasi sama Kementerian Desa Tertinggal, terus akhirnya kita workshop di beberapa daerah tertinggal, kita baru nemu sesuatu atau peluang baru, gitu. Dan juga ketika kita kolaborasi sama berbagai pihak, kita baru ngerti bahwa ternyata kolaborasi itu sepenting itu loh. Lebih yang pertama lebih banyak yang terjangkau, lebih banyak impact yang bisa kita kasih, dan yang paling penting adalah kita jadi lebih inovasinya itu bisa lebih luas. Kalau kita mikir impact itu scale up-nya cuma bisa ke kanan sama ke atas, kalau dengan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, itu tuh kayak bisa 360 derajat itu loh, Mas. Iya. Jadi ide-ide liarnya itu tergali lebih luas gitu. 360. Oke. Mas Andrew, kalau bicara kolaborasi, seberapa penting kolaborasi itu buat Halosis untuk bisa membantu lebih banyak lagi UMKM bisa terdigitalisasi? Iya, kayaknya Kak Asri menjelasinnya benar-benar kayak dosen tadi ya. Asik ya. Mantap banget. Saya sampai terhipnotis tadi sama Mbak Asri. Menarik. Sampai ada semuanya lagi. Kalau kita memang kolaborasi kita macam-macam ya, contoh dengan Instagram, dengan Facebook beberapa bulan yang lalu, gimana kita ngedukung para pelaku UMKM, diajarin berjualan lewat sosial media, gimana menggunakan sosial media untuk berjualan seperti itu ya. Juga dengan universitas, gimana kita bisa menginspirasi lebih banyak lagi mungkin mahasiswa-mahasiswi yang punya cita-cita menjadi wirausahawan, itu bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya, contoh seperti itu juga. Dengan bank-bank, gimana ke depannya kita bisa monitor perkembangan para pelaku usaha seperti ini. Ya, di dunia teknologi pun kami berkolaborasi, yang pastinya ya kami diterima di programnya Google for AI, contoh seperti itu, dengan Alibaba, dengan Facebook.
Jadi balik lagi kita belajar banyak dari semua pihak. Apa yang kita pelajari ini harapannya kita bisa kontribusikan balik lagi ke para pelaku UMKM ini, dan kita semakin banyak yang kita bergandengan tangan, yang pastinya kerjaan kita lebih mudah. Oke, ini kita sudah sampai sesi-sesi terakhir. Lagi-lagi kemarin Halosis sendiri kalau kita tahu baru dapat seed funding nih, Mas, lumayan 1,2 juta dolar kalau nggak salah, Mas Andrew, bener nggak? Itu tahun lalu, Mas. Iya, tahun lalu. Yang paling baru ada lagi, lebih gede lagi ya. Mas, apa yang kira-kira gimana Halosis dan Jahitin bisa lebih banyak mendapatkan bisa lebih banyak lagi mendapatkan klien, bisa penetrasi lebih banyak ke market, dan juga dipercaya oleh para funding, oleh para investor-investor untuk bisa menanamkan harapannya kepada Halosis dan juga Jahitin. Apa sih yang diperlukan ini, terutama bagi inovator-inovator muda yang lagi nonton acara kita? Gimana sih caranya bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, kliennya, dan juga para investor gitu? Apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak muda inovator ini, Mas Andrew? Ya, bagi teman-teman ya, mungkin kalau teman-teman dengerin para pahlawan digital UMKM masa depan ya, teman-teman pasti lihat di sekitar teman-teman banyak banget masalah yang teman-teman bisa bantu pecahkan. Di dunia ini masalahnya masih banyak, dan tadi sempat Kak Asri juga sebut ya, kalau ngomong tentang teknologi, tentang solusi, nggak perlu mikir yang jauh-jauh ya. Kebetulan di dunia saya, di dunia teknologi ya yang sangat maju lah anggapannya. Tapi teman-teman nggak perlu jauh-jauh berpikir harus solusi yang canggih-canggih. Yang penting benar-benar solusi itu bisa membantu solving the problem, dan apalagi kalau yang dibantunya mau membayar, itu berarti kalian menemukan suatu bisnis baru. Oke, Mbak Asri. Oke. Kalau misalnya gimana caranya supaya mendapat kepercayaan? Yang pertama, Mas, kita juga masih bootstrap gitu. Dan alhamdulillahnya ketika pertama kali kita mulai juga kita udah gain revenue. Jadi kan ada beberapa startup atau mungkin usaha yang mungkin gain revenue-nya itu setelah usernya berapa, setelah beberapa tahun. Nah, alhamdulillahnya karena timnya juga kecil, jadinya expense-nya masih bisa ketutup sama si bootstrap gitu. Tapi kalau ada yang mau funding, bisa loh ya nanti calling gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya mungkin lebih ke user mungkin ya Mas ya. Karena kita juga bermitra dengan beberapa company yang besar gitu. Mungkin kenapa mereka bisa percaya, karena kalau saya sendiri sih terjang Mas. Maksudnya prinsip saya tuh gini, ya, karena saya start ini ideation-nya dari ketika saya di semester 5, anak semester 5 tuh punya apa sih, Mas? Mungkin banyak banget kalau saya lihat teman-teman saya yang mungkin udah bekerja ataupun belum bekerja, ketika mau mulai usaha tuh pasti pikirannya, ntar laku nggak ya? Ntar nanti aku rugi berapa? Ntar aku pasti untung nggak ya? Gitu. Padahal sebenarnya ketika kita fokus nge-solve problem, dan emang kita itu solusi yang tepat, pasti kita bakal dipakai gitu. Maksudnya ya makanan lah, misalnya ada makanan di tempat orang kelaparan gitu. Kan makanan tuh solusi ya. Nah dia juga maksudnya dia juga bakal dibeli gitu loh, meskipun bentuknya nggak enak, atau meskipun mungkin menurut kita, aduh masa makan kayak gitu, tapi ketika memang nggak ada solusi yang bisa menggantikan, pasti itu juga bakal dimakan gitu. Jadi jangan fokus untuk teman-teman yang mau memulai usaha, Cailah, kayak banget. Jangan fokus ke ntar kita bisa kaya nggak ya, ntar kita bisa gini nggak ya. Tapi fokus aja, misalnya permasalahannya, saya ngalami nih permasalahan susah cari penjahit. Oke, gimana caranya saya bisa jadi solusi bagi orang-orang kayak saya. Kalau saya sih mikirnya awalnya itu, Mas. Begitu. Oke. Ke depan ini, potensi UMKM perempuan seperti apa yang kira-kira masih dibutuhkan sih sebenarnya di Indonesia kalau kita bicara mengenai pemberdayaan UMKM dan perempuan khususnya, Mbak Asri? Oke. Kalau menurut saya ada 3 ya Mas ya.
Yang pertama Ya. adalah mereka yang keep in touch dengan teknologi terbaru. Teknologi terbaru itu nggak perlu neko-neko, tapi misalnya, oh sekarang zamannya sosial media, ya udah pakailah sosial media, gitu. Itu yang pertama, gitu. Karena ketika kita up to date dengan teknologi terbaru, insya Allah kita nggak akan left behind. Kita jualan apapun, kita tahu lah platform di mana kita bisa reach atau gapai customer-customernya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap update ilmu. Maksudnya ada kan orang-orang yang ngerasa cukup, oke, aku udah enak kok hidupnya. Oh, aku udah cukup lah buat makan 3 kali sehari. Oh, aku udah cukup lah gini. Nah, biasanya orang-orang yang tidak update dengan ilmu, mungkin sekarang kita nggak ngerasain ya. Maksudnya, oh sekarang aku masih bisa hidup dengan nyaman kok. Nggak perlu lah aku belajar ini itu yang terbaru. Tapi lama-kelamaan, dunia ini tuh berubahnya secepat itu. Jadi, lama-kelamaan bisa aja, entah mungkin karena COVID ya, mungkin banyak orang-orang yang nggak ngerti, misalnya COVID lah, nggak ngerti tiba-tiba ada COVID, terus ada hal yang membuat bisnis kita jadi belum bisa scale up, atau mungkin yang sebelumnya itu tenang-tenang aja tiba-tiba tutup. Nah, disitulah kita butuh ilmu-ilmu yang harus kita update, karena kalau kita nggak nyanguin sesuatu, ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, itu justru bisa bikin kita tumbang. Yang ketiga adalah mereka yang persistensi, Mas. Karena saya lihat, saya pun dulu kayak gitu. Maksudnya banyak banget orang-orang yang pengen jadi pengusaha, pengennya oh ya udah pengusaha itu kayak instan. Oh ya udah pengusaha itu bisa liburan, nggak perlu masuk jam 9, pulang jam 5 gitu. Padahal jadi pengusaha itu harus kuat. Karena mungkin sekarang kita bisa ngelihat, oh itu enak ya Mark Zuckerberg, atau enggak siapalah, iya itu Mas maksudnya, atau enggak kita ngelihat siapa, oh Nadiem Makarim enak banget, bla 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 bla. Tapi kita nggak ngerti sebelumnya, mungkin Nadiem nggak tidur 3 hari 4 hari, kita nggak ngerti ya, gitu. Jadi kalau kita mau ngegapai sesuatu harus mau susah. Itu kadang kebanyakan dari lingkungan saya nggak banyak orang yang nyaman dengan ketidaknyamanan. Cila. Oke, Mas Andrew. Mas. Ya, kalau saya mereka semua harus punya PhD. Ya, PhD itu yang pertama passion. Ya, menemukan apa sih yang mereka passionate about. Jadi kalau kita nggak passionate ya tentang yang seperti Kak Asri jelaskan ya, sehari-hari kita bisa aja berubah halauan. Padahal rintangan-rintangan itu pasti akan selalu ada. Jadi kita harus selalu passionate dengan apa yang kita mau lakukan, pikirkan matang-matang, bener ini kamu akan siap jalani ini the next 5 years, 10 years, pada saat kita melihat itu bener nih, this is my passion, I'm gonna do this for a long time gitu kan ya. Yang kedua, ya hungry. Jadi kita benar-benar harus hungry itu maksudnya passion sih udah ada, tapi hungry itu keinginan untuk selalu belajar. Ya, jadi kita harus sadar bahwa meskipun kita sudah melakukan usaha apapun, kita pasti ada selalu hal-hal yang baru, pasti selalu ada di mana orang-orang yang lebih hebat, yang kita bisa belajar banyak dari mereka. Jangan merasa sombong bahwa kita tahu segalanya, contoh seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu dia driven. Baik lagi semuanya itu memastikan ya kita juga punya goal. Goal itu kita apa sih? Kita bisa passionate, tapi kalau kita nggak ada goalnya, kita nggak jelas kita apa yang mau kita capai, itu juga jadinya bisa aja seminggu ya sudah saya udah mencapai apa yang saya mau capai. Jadi drivennya itu kita harus punya goal, teman-teman. Jadi dicatat goalnya apa, lihat tiap kali, oke, suatu hari saya akan capai goal ini. Jadi passion dan goal itu yang paling penting, itu salah satu ya Mas Andrew ya. Ya. Jadi yang harus ditanam kita semua. Oke, kita sudah sampai akhir. Mbak Asri masih bersama kita? Wajahnya kok tidak ada ya, Mbak Asri? Halo, masih bersama kita kah? Masih ya? Boleh. Oke. Ya. Apa ke depan ini? Oke, Mbak, wajahnya boleh ditampilkan, kayaknya kepencet itu fitur ininya. Oh, sorry, oke. Ke depan Mbak Asri dan Mas Andrew, apa yang akan dihadirkan lagi oleh Jahitin? Rencana-rencana ke depan, fitur-fitur baru ke depan yang akan dihadirkan oleh
Jahitin dan Halosis untuk bisa lebih mempermudah lagi nih banyak UMKM Indonesia untuk bisa lebih maju lagi. Mbak Asri dulu. Oke, kalau kedepannya Jahitin insya Allah akan launching Jahitin Academy. Jadi Jahitin Academy kan sebelumnya fokus ke offline pelatihan. Nah, kita mau bergerak ke online juga. Jadi nanti teman-teman bisa langsung akses di jahitin.com, nanti langsung pencet akademinya. Gitu. Kita juga lagi kolaborasi sama Baktikominfo sama Kementerian Desa Tertinggal untuk mendukung 1,5 miliar masker. Jadi kita bikin pelatihan membuat masker dengan standar kesehatan. Gitu. Jadi polanya kita ambil dari pola masker yang diterima oleh banyak rumah sakit di Amerika, di negara-negara maju gitu. Oke, Mas Andrew, apa yang akan dihadirkan nih Halosis ke depan? Halosis sendiri kita akan menyediakan bagi para pelaku UMKM nggak hanya solusi yang terintegrasi dengan sosial media, tapi mereka secara instan bisa punya website sendiri. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau mempunyai brand, ya meningkatkan brand teman-teman, jangan sungkan hubungi langsung tim Halosis. Jadi websitenya juga terkoneksi dengan terintegrasi dengan sosial media, contoh seperti itu. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Andrew, Mbak Asri atas perbincangannya. Mudah-mudahan menginspirasi banyak sekali anak-anak muda, inovator-inovator digital untuk bisa ya membantu UMKM ya berbisnis, tapi juga punya dampak membantu banyak sekali UMKM yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Andrew, terima kasih sekali lagi Mbak Asri atas bincang-bincangnya. Jangan lupa setiap minggunya Pahlawan Digital UMKM akan ngobrol-ngobrol bersama para inovator-inovator digital yang sudah membantu banyak sekali UMKM. Ayo daftar tim Anda ke dalam Pahlawan Digital UMKM nanti ada di bawah sini ya. Nanti Anda bisa mendapatkan pelatihan bootcamp dari para mentor-mentor andalan yang bisa membuat inovasi teknologi Anda bisa semakin maju, dan kalau Anda semakin besar maka akan semakin banyak membantu UMKM Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Andrew, terima kasih sekali lagi Mbak Asri. Sampai jumpa di Pahlawan Digital minggu depan. Kami berharap melalui jahitin.com kami dapat meningkatkan taraf hidup para penjahit, tidak hanya sebagai pekerja harian, namun juga sebagai pengrajin yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Hingga saat ini telah ada ribuan penjahit dari seluruh daerah di Indonesia yang tergabung dan merasakan impact dari jahitin.com, di mana kami membantu para penjahit untuk bisa lebih mudah ditemukan oleh para customer melalui online. With jahitin.com, your clothes for bigger impact. Halo sis, merdeka itu keluarga terurus, bisnis jalan terus. Halo sis, banyak waktu luang untuk keluarga dan teman. Halo sis, perempuan mandiri mampu mengubah masa depan.